setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus Tuhan, kami akan mulai ibadah pada saat sore hari ini. Kiranya Engkau hadir di antara kami dari awal pertengahan hingga pada selesainya. Engkau beracara Tuhan dalam setiap acara ibadah pada saat sore hari ini, baik dalam pujian, penyembahan kami, demikian juga Tuhan pemberitaan firman-Mu. Hamba Tuhan Kau pakai Bapa sebagai saluran berkat untuk jemaat semua. Kami akan mulai ibadah pada saat sore hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beribadah pada sore hari ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Sungguh indah Engkau Tuhan. Tak
kasih-Mu tak terselami bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu tak terselami bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, karunia, anugerah-Mu Tuhan, hingga kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada Yesus. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan. Dan biarlah Yesus, Engkau disenangkan atas puji-pujian kami, Engkau dimuliakan atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau bertata atas puji-pujian kami, dan berkat-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan besarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan doa saudara. Yesus baik, Dia Allah yang baik. Dan oleh sebab itu ada Dia berarti ada hari esok. Amin. Karena Yesus Kristus, jangan takut, jangan gentar. Amin. Berapa banyak yang ada di sini percaya karena Yesus ada hari esok, boleh lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab kita beroleh hari esok. Amin. Amin. Sebentar kita mau siapkan hati kita.
kita siapkan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus, Engkau layak disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mohon satu siang ini. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan.
Hosana bagi Tuhan, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan dan keagungan, kehormatan hanya bagi Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat sore hari ini kami boleh lantunkan pujian, kami boleh berikan penyembahan bagi keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ibadah saat sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga benar-benar firman itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Haleluya, kami meteraikan di dalam hati kami tanam di dalam hati kami, dan kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk melakukan setiap hari. Berkati kami, urapi kami dengan roh Tuhan Kudus, sehingga benar-benar Bapa kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, berjumpa kembali pada ibadah saat sore season yang kedua ini. Satu anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Matur nuwun Pak Gembala yang sampun paring medal kagem kula kinten hamba bar Sabtu Tomo saktanipun Gusti. Kita sadar saudara bahwa kehidupan kita ini perlu firman Tuhan. Bapak Ibu perlu firman Tuhan. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan jasmani kita berikan makan setiap hari 3 kali. Haleluya. Demikian juga rohani kita perlu makan minimal 2 kali sehari. Supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita boleh kenyang, boleh puas, boleh disegarkan. Hidup ini senantiasa boleh merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Firman yang akan membangun di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari bersama kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 38, agak panjang pembacaannya. Namun saya mencoba untuk meresum, merangkum, menyingkat, sehingga waktu yang kurang lebih 25 menit ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 38 demikian bunyinya. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit banyak, sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji Tuhan saudara sekalian. Renungan firman Allah pada saat sore hari ini saya sampaikan, yaitu tentang tetaplah bertahan di dalam hidup ini. Rupa-rupanya pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini menggambarkan orang-orang Ibrani sedang menghadapi sebuah tantangan yang berat. Tantangan bukan masalah harta dunia, bukan masalah kekayaan, kepemilikan secara jasmani, tetapi tantangan di dalam kehidupan rohani. Kalau kita sesuaikan dengan keadaan sekarang, saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, kita dihadapkan sebuah tantangan yang sangat berat.
Bukan hanya masalah kehidupan secara jasmani, ekonomi dibuat porak-poranda, dibuat tidak menentu, sehingga banyak orang yang mengalami krisis ekonomi yang cukup luar biasa yang berdampak terhadap kondisi keluarga mereka masing-masing. Kondisi sosial demikian juga sangat berpengaruh di dalam segi kehidupan manusia. Di dalam segi kesehatan pun juga demikian. Di dalam keluarga banyak tantangan secara jasmani yang saat ini dilanda atau melanda di dalam setiap kehidupan manusia, termasuk orang-orang Kristen juga mengalami yang demikian. Demikian juga di dalam kehidupan orang-orang percaya mengalami sebuah kekrisisan. Krisis. Saya katakan krisis kenapa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar tidak sadar, kita dihantui rasa takut, betul? Kita dihantui rasa khawatir, kita dihantui dengan rasa kurang nyaman, ketidaknyamanan. Contohnya di dalam gereja ini saja, kita harus menggunakan masker. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang tidak menggunakan masker, tolong dong pakai maskernya. Seharusnya situasi yang demikian ini membuat hati kita kadang-kadang kurang nyaman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pada satu saat saya berjumpa dengan teman. Biasanya kalau saya berjumpa dengan teman itu kan saya masih dengan senyum, tertawa dan lain sebagainya. Dia mengejar saya, wong gak pernah senyum, padahal saya guyu ya. Wong sombong sekali. Orang kok angkuh sekali, tidak mau menyapa dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah senyum, kita sudah tertawa, kita sudah bercanda, tetapi oleh karena tertutup masker, seakan-akan hidup kita ini dirubah dari sesuatu yang nyaman, dari sesuatu yang enak kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya, berubah secara total, kita menjadi tidak nyaman. Ini sebuah tantangan kehidupan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, orang-orang Ibrani juga mengalami sebuah tantangan rohani yang luar biasa. Satu desakan, satu himpitan, satu tantangan yang membuat hidup rohaninya menjadi kelep, jatuh kalau mereka tidak benar-benar di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-33 di sana dikatakan sebuah penderitaan yang selalu mengikuti mereka setiap hari. Harta miliknya dirampas, mereka tidak dibuat adil, diperlakukan sedemikian rupa sehingga haknya sebagai manusia tidak dihargai oleh orang lain. Itu saat ini dialami oleh orang-orang di akhir zaman. Tantangan yang begitu berat di sini dikatakan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, orang pintar berkata, life is traveling and struggling. Hidup adalah sebuah perjalanan. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan dan hidup adalah sebuah perjuangan. Haleluya. Sering saya katakan pada anak saya di akhir-akhir kuliahnya, tidak ada prestasi yang dicapai tanpa ada sebuah perjuangan. Tidak ada sebuah keberhasilan yang dicapai tanpa ada tetesan air mata dan keringat yang keluar. Tidak akan ada sebuah wisuda kalau mereka tidak berjuang selama 4 tahun, berjerih lelah, siang dan malam, belajar, mencari referensi dan lain sebagainya. Tidak ada akan diwisuda ketika mereka tidak berjuang di dalam menjalani kehidupan, khususnya di bidang perkuliahan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada sebuah kemenangan rohani yang akan dicapai tanpa didasari dengan perjuangan iman yang kokoh dan kuat. Maka banyak orang Kristen mengalami banyak kegagalan rohani. Jatuh bangun, ini jatuh di dalam dosa, besok bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dasar iman yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Pada saat sore hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,
tantangan kehidupan kita semakin hari semakin berat dan berat dan berat. Tanpa ada kekokohan hati, kekokohan iman dan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita akan banyak mengalami kegagalan di dalam hidup kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sekarang di dalam perjuangan iman kita ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita perlu berkorban. Amin. Perjuangan tanpa adanya pengorbanan tidak akan berhasil. Maka pada ayat yang pertama di sini katakan, ingatlah akan masa yang lalu setelah sesudah kamu menerima terang. Rikala panjenengan, hati panjenengan terbuka menerima terang. Terang itu siapa Bapak Ibu? Terang itu siapa? Terang itu Kristus. Ingatlah setelah engkau menerima terang, menerima Kristus, dan Kristus itu berkuasa di dalam hati kita, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, dan hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Ayat berikutnya, maka kamu akan banyak mengalami penderitaan, kesusahan karena iman. Oleh sebab itu bertahanlah dan berjuanglah. Untuk cepat mencapai sebuah iman yang kokoh dan di dalam kemenangan-kemenangan, perlu adanya sebuah pengorbanan. Panjenengan tidak datang gereja ini ke sebuah pengorbanan loh saudara. Amin. Haleluya, amin Bapak Ibu. Panjenengan tindak gereja itu sebuah pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu panjenengan luar biasa. Saya percaya hati Tuhan senang melihat kehadiran panjenengan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan panjenengan, berkarya di rumah tangga, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan pekerjaan yang begitu sibuk, panjenengan mengutamakan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan. Itu sebuah pengorbanan waktu yang Tuhan berikan, yang Kau berikan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menghargai akan kehadiran panjenengan. Yang kedua, membutuhkan pengorbanan tentang tenaga. Haleluya. Panjenengan tidak datang gereja dengan kekuatan tenaga panjenengan, naik motor, jalan kaki, naik jalan sawanggalanipun panjenengan, pengorbanan tenaga. Dan yang tiga, pengorbanan keuangan panjenengan harus mempersembahkan. Saya percaya kehadiran panjenengan sebagai tanda bahwa panjenengan telah memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Yang mendapatkan kemenangan bersama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Panjenengan tidak datang gereja itu sebuah kemenangan. Tanpa ada goodwill, semangat, saya percaya panjenengan tidak tidak gereja. Tanpa didasari cinta sama Tuhan, saya percaya dengan panjenengan betul-betul tidak gereja. Tanpa didasari kasih, saya percaya panjenengan tidak akan mempersembahkan uangmu di hadapan Tuhan. Sebuah pengorbanan. Yang kedua, saudara sekalian, pengorbanan atau perjuangan dibutuhkan sebuah kerelaan. Harus rela. Lakukan segala sesuatu dengan penuh kerelaan, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan cemberut untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Lakukan dengan hati yang bersukacita. Jadi kalau panjenengan tidak datang gereja, lakukan dengan sukacita. Ketika panjenengan melayani Tuhan, lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, dengan hati melangkah, dengan hati yang rela, sebab itu yang dikehendaki Tuhan atas di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, perlu ada penuh semangat, ya, antusias yang tinggi. Tanpa dilandasi dengan semangat dan antusias yang tinggi, saya percaya panjenengan badhe tidak gereja. Tidak akan ke gereja tanpa dilandasi semangat yang tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hati yang fokus kepada Tuhan. Panjenengan tidak gereja itu untuk apa? Apakah hanya ingin datang bertemu dengan seseorang? Saya percaya itu tidak. Tetapi saya percaya
Ketika kita datang ke gereja hati fokus Tuhan, aku tidak memuliakan engkau, aku tidak meninggikan engkau, dan aku tidak menyenangkan engkau. Sebab itu yang Tuhan senang atas kehidupan kami. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tantangan iman supaya kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Kristus di akhir zaman yang tidak semakin mudah, banyak tantangan yang semakin berat. Di dalam Efesus 6 ayat 12 di sana katakan, Paulus berkata, perjuanganmu, ya, perjuanganmu bukan melawan sahabatmu, bukan melawan temanmu, bukan melawan anggota keluargamu, bukan melawan yang lain. Perjuanganmu adalah melawan segala penguasa-penguasa jahat, penguasa-penguasa di udara, roh-roh kegelapan, segala tipu daya iblis. Itu saudara-saudara tantangan kita yang sangat berat. Saudara tahu, tugas iblis itu hanya satu. Haleluya. Apa saudara? Tugas iblis hanya satu, adalah untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ingin menjauhkan anak-anak Tuhan dengan Tuhannya. Ingin memutus hubungan antara anak-anak Tuhan dengan Allah. Bagaimana caranya? Iblis bekerja di tengah-tengah keluargamu, mengadu domba di antara keluargamu, memunculkan rasa iri hati, kedengkian yang akhirnya menuju sebuah kehancuran, kebinasaan. Itu adalah kerja iblis. Sebab itu Tuhan berkata, waspadalah, berhati-hatilah, karena lawan kita bukan manusia, adalah lawan kita adalah si kegelapan, penipu daya yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Haleluya. Ini tantangan yang berat. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan jatuh. Iblis juga mempunyai jalan, ingin meruntuhkan kehidupan di dalam keluarga. Mungkin di dalam keluarga kita, anggota keluarga kita dibuat atau diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sakit yang begitu luar biasa, bahkan berlarut-larut tidak kunjung datang. Tuhan melihat bagaimana anak, tetapkah dia tetap bertahan kepada Tuhan? Haleluya. Tetapkah dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Ataukah justru imannya sudah membelok jauh dari kehendak Allah? Urip kok angel men. Ngapain urip kok dibuat sulit? Ya tahu, ada orang yang berkata, cari aja yang mudah. Ngapain orang Kristen membuat sulit dirinya sendiri? Nggak apa-apalah saya sementara nggak ke gereja, nggak apa-apalah saya tidak memiliki iman. Aku ingin mencari jalan yang lain supaya hidupku di dunia ini tetap aman, tetap damai sesuai dengan jalanku, walaupun aku harus melepaskan iman dan kepercayaanku kepada Tuhan. Itu sebuah tantangan. Sadar dan waspada di dalam kehidupan iman kita. Tuhan berkata, musuh-musuh iblis itu berjalan seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Saudara tahu? Haleluya. Iblis jalan kemana? Dan saya percaya, saudara sekalian, ya, si Tuhan. Roh saya berkata, ada seekor iblis, saya katakan seekor ya, bukan manusia, sedang menilik hati, sedang menengok hati. Haleluya. Iblis sedang menengok hatimu. Tuhan di dalam nama Yesus. Ingat, iblis sedang menengok hatimu. Iblis sedang menengok imanmu.
sejauh mana imanmu di hadapan Tuhan. Tetap teguh hatimu, jangan menoleh kanan dan ke kiri. Iblis juga bisa memakai orang-orang lain untuk menjatuhkan di dalam hidup kita. Iblis juga bisa memakai pekerjaan kita. Iblis juga bisa memakai profesi kita dengan berbagai cara. Iblis yang sangat keji, yang sangat bengis, yang penuh tipu muslihat, saudara sekalian, saya sampaikan pada saat sore hari ini ingin menghancurkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, waspada. Sebab orang yang waspada dia tidak akan jatuh. Tetapi yang tidak waspada, di sini kan firman Tuhan katakan, ditelan oleh si iblis itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan saya itu setelah firman Tuhan disampaikan, kalau saya berbicara masalah iblis, di dalam hati saya kadang-kadang rasa takut, saudara-saudara. Benar, rasa takut. Karena apa? Iblis tidak mau tinggal diam. Iblis sedang dirasani sekarang. Iblis sedang dibicarakan sekarang. Haleluya. Biarlah Tuhan akan mempermalukan kuasa kegelapan dan kita menjadi pemenang-pemenangannya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Siapa yang ingin menjadi pemenang di hadapan Allah? Haleluya. Miliki hati dan iman yang teguh supaya engkau tidak kalah dalam hidup. Kita harus berdiri tegak. Kita harus memandang Tuhan. Ada satu senjata yang dapat mengalahkan si iblis, apa saudara? Iman. Ayo kita lihat jawabannya di dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Ini dibuka nih. Efesus 6 ayat yang 11. Katakan ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apakah seluruh kelengkapan itu? Ayat 13. Bisa dikatakan. Sudah ayat 13. Apakah kelengkapan senjata? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini ada kan, ambillah seluruh perlengkapan. Apakah itu senjata? Senjata kita berperang adalah iman. Saudara bayangkan, umpama di dalam kehidupan kita seorang tentara, seorang prajurit, komandan kita sudah putus kita, ayo maju berperang di medan laga. Saudara tidak membawa senjata, apa yang terjadi? Apa betul yang terjadi? Kita akan ditembak, kita akan mati. Maka ayat ini sangat luar biasa sekali. Kenakan seluruh kelengkapan senjata. Apa itu senjata? Iman, percaya. Sebab dengan iman dan percaya itu adalah senjata yang dapat melawan kuasa kegelapan. Tetapi tanpa iman kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Tambah iman kita, tambah semakin kuat dan tambah semakin besar iman kita yang ada di dalam hidup kita. Berikutnya saudara sekalian. Haleluya. Masih 5 menit. Terus kemudian coba lihat Yakobus 4 ayat 7. Monggo kita baca. Kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 4 ayat 7. Sudah? 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lihat 1 Petrus 5 8 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Sangat berbahaya bagi orang-orang Kristen yang tidak memiliki iman yang kokoh dan teguh. Betul saya katakan demikian. Sangat berbahaya bagi orang-orang Kristen yang tidak memiliki iman yang kokoh dan teguh, imannya miar-miur. Haleluya, mohon maaf. Imannya miar-miur seperti air di atas daun talas.
Ngelender sana, ngelender sini, ngelender sana. Ketika ada ujian tantangan yang berat, mereka tidak kekeh, tidak kokoh dan tidak kuat. Karena apa? Imannya seperti air di atas daun talas. Sebab itu pada saat sore hari ini, teguhkan, kuatkan hatimu. Kita lihat satu contoh. Lihat satu contoh di dalam kehidupan Ayub, saudara. Bersama-sama sudah kita belajar. Ayub orang yang sudah diberkati Tuhan. Anak-anaknya luar biasa, kekayaannya luar biasa, istrinya cantiknya luar biasa, kata firman Tuhan. Haleluya. Tidak mengalami kekurangan apapun. Haleluya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan sebuah tantangan dan penderitaan yang harus dialami oleh Ayub? Karena Tuhan ingin tahu di dalam kehidupannya si Ayub ini, apakah dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang nyaman, aman, tenteram, tetap happy selalu, saudara sekalian. Tetapi ketika dihadapkan satu tantangan yang berat, mereka jatuh. Tuhan melihat Ayub ini. Dia berkata, ini hambaku yang salah. Ini hambaku yang diperkenan oleh Tuhan. Walaupun tantangan hidupnya sangat berat, harus mati anak-anaknya, kambing dombanya binasa semuanya, bahkan diolok-olok oleh istrinya. Apa yang dikatakan Ayub? Semua aku lahir telanjang, kembali akan telanjang. Haleluya. Kenapa dia kuat? Kuncinya adalah dia selalu berpegang teguh akan janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Dia akan berpegang janji-janjinya Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan itu akan bisa kita pegang ketika kita memiliki iman. Saya percaya orang yang tidak memiliki iman, mereka tidak akan berpegang janji-janjinya Tuhan. Dan oleh karena iman disertai akan firman Tuhan dan selalu dia pegang setiap hari, maka ada satu perubahan dan pemulihan yang dasar. Ayub dipulihkan luar biasa. Karena apa? Karena imannya dihargai oleh Tuhan. Dia tidak menyerah ketika menghadapi tantangan. Dia tidak putus asa menghadapi tantangan, tetapi justru dia diperkuat imannya di tengah-tengah tantangan yang berat itu. Haleluya. Tuhan membutuhkan di dalam hidup kita iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang sahih, iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Agar kita tetap bisa bertahan di dalam perjuangan kita mengiring Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Kita kembali di dalam Ibrani 10. Nih, buka lagi nih, Ibrani 10 nih. Supaya kita tetap bertahan di dalam perjuangan hidup kita mengiring Tuhan, saudara sekalian, pada ayat yang ke-35. Haleluya. Pada ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita tetap bertahan di dalam perjuangan hidup bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita. Haleluya. Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab itu janganlah engkau melepaskan imanmu, engkau ganti dengan perkara-perkara dunia. Dan ketika kita bisa bertahan, tetap mempertahankan iman kita, maka kalimat berikutnya, karena besar upahmu yang menantikannya. Amin, saudara. Orang beriman akan mendapatkan upah yang besar, kerajaan surga yang datang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya kita tetap bertahan di dalam perjuangan hidup kita, jangan tinggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Perdalam, kuatkan, teguhkan hati kita, supaya kita tidak goyah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara sekalian, coba kita lihat pada ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman,
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ojo pisan-pisan meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan Tuhan. Ya, walaupun banyak tantangan, walaupun berat hidup ini, walaupun iman kita banyak tantangan, jangan sekali-kali, lewat ini baru saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, berarti engkau sudah melangkah dari kasih karunia Tuhan. Momennya kasih karunia Tuhan di sini ada di dalam hidup penjenengan. Ketika engkau melangkah meninggalkan kasih karunia Tuhan, ayat yang ke-30 di sana, betapa ngeri dan dahsyatnya ketika engkau ada di tangan Tuhan, lepas dari kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, mari engkau kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah jauh dari Tuhan, mari engkau kembali lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lepaskan iman dan kepercayaan, karena tangan Tuhan sebuah kengerian dan kebinasaan ketika kau lepas dari kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir, lihat di dalam Kolose 1 ayat 23, ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh, ojo miar-miur. Bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang di dalam hidup kita. Dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tetap beriman, tetap teguh, jangan tergoyahkan, sebab itu menjadi satu senjata yang ampuh untuk apa? Untuk melawan segala tipu daya iblis. Amin, saudara. Tujuan kita yang paling utama itu apa? Itu dalam hidup kita. Tujuan kita yang paling utama mengiring Tuhan Yesus itu apa? Di sana ada satu tempat yang luar biasa, sebab kekekalan. Tadi siang sudah teman saya, tetangga saya, pagi dia sawah, masrok ya, tahu masrok ya? Di pagi itu kan masrok, ya, masrok. Terus kemudian sehat, segar bukan, sehat, segar bukan. Yang cuma di sawah ya, dia segar bukan. Dia jam 11 pulang dari sawah, dia terasa masuk angin. Apa itu? Tuhan itu kalau sudah punya kehendak, mulai, ada yang kenyang. Ya. Jam 11 dibawa kembali Rejo. Masih muda. Adik saya jauh, sekali. Di rumah sakit Bali Rejo, udah tak terasa di dunia ini. Kembali meninggal. Begitu mudahnya nyawa lepas dari rogo. Yang daunnya sehat luar biasa. Kalau di sawah dia full day, 1 hari penuh, nggak mulai, sehatnya luar biasa. Tetapi kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, tidak ditandai rasa sakit, tidak ditandai rasa apa-apa, yang mulai ya mulai. Kemudian saya bayangkan, saya cerita sama istrinya, kalau dia ada di dalam Kristus, dia selamat. Tetapi kalau dia tidak ada di dalam Kristus, sudah tahu. Kata firman Tuhan, orang yang di luar Kristus, dia tidak akan selamat. Oleh sebab itu, perjalanan hidup kita penuh perjuangan. Yuk kita bangun iman kita. Sekali waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan, I get ready, saya siap, karena aku sudah menabur. Tiba waktunya aku dipanggil Tuhan, aku mendapatkan upah yang besar. Haleluya. Amin, saudara. Ada satu pujian yang lama ya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Khusus bisa. Kalau kau mau dapat hidup, jangan tinggalkan firman Tuhan. Kalau kau tak mau
jatuh, rajin datang di kebaktian. Oh, Tuhan pimpinlah, umatmu besar di surga, kekal selamanya. Bangkit berdiri, haleluya. Nyanyikan pujian ini. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sama dengan konteksnya. Kalau kau mau dapat hidup, jangan tinggalkan firman Tuhan. Kalau kau tak mau jatuh, rajin datang di kebaktian. Tinggalkan firman Tuhan. Kalau kau tak mau jatuh, rajin datang di kebaktian. Tuhan pimpin. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Kalau kami dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap kuat, kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, supaya iman kami semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran sore hari ini yang sudah memberkati kami semua. Berkat-Mu ada atas umat-Mu, berkat-Mu ada atas hamba-Mu yang sudah melayani kami di saat sore hari ini. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saya sampaikan ke teman-teman saudara. Hari ini sesi ini yang hadir sudah 23 jemaat ya, untuk memberkati setiap saudara semua. Kiranya berkat Tuhan untuk melimpah untuk kita semua. Saya rasa hanya itu aja yang saya sampaikan kepada saudara. Nanti setelah doa penutup, supaya tidak gerombol-gerombol, nanti baris yang sana berdua, baris di sini sudah selesai, baris ini dan terakhir baris di sini. Itu aja. Kita berdiri sekali lagi, kita kunci dalam doa. Bapa di surga, saat sore hari ini kami naikkan syukur Bapa. Dan kami ingat juga anak-anak-Mu yang tidak bersama dengan kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh ini. Kiranya Tuhan Kau berkati dengan kesehatannya Bapa. Demikian juga Tuhan kami ingat Pak Tris Templek, kami serahkan tangan-Mu. Kiranya tekanan tinggi dan lambungnya Tuhan Kau berkati dengan kesehatannya Bapa. Demikian juga Tuhan Pak Tomo, Ci Aicu Kau berkati dengan pemulihan Tuhan.
kesehatannya Bapak. Demikian juga kita semua, kami semua yang hadir pada saat sore hari ini, kiranya berkat kesehatan boleh ada bersama dengan kami, dan kau liputi kami semua dengan darah Kristus Bapa, sehingga tidak ada virus yang ada bersama dengan kami, dan berkat boleh melimpah. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Mbak Mimin Bapak yang besok tes TPNS, kau berkati Tuhan dengan mudah mengerjakan Tuhan tes tersebut, sehingga Tuhan lewat tes ini pun juga Tuhan kau berkati dengan lolos dari tes ini, dan kau berkati Tuhan dengan pengabdiannya sebagai pegawai negeri sipil Tuhan. Untuk itu Tuhan kami minta hanya dalam nama Yesus Bapa, kuasa-Mu telah menyertai jemaat semua dengan berkat-berkat melimpah. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati hasil bumimu, memberkati gandum dan anggur serta minyakmu. Kau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Perjalanan hidupmu akan maju dan maju, tidak ada perjalanan mundur. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, pulanglah ke rumah masing-masing, membawa berkat rahmat anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang boleh menyertai kita semua, mulai pada saat sore hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, Amin. Ya, saudara berdulu, Tuhan Yesus